Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Febriatun, NIM saya 206220167. Saya dari kelas 4 SIP 1 pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Pertama, sekuritas dilutif adalah surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau dilusi. Yang kedua, skema kompensasi, yaitu merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, sekuritas dilutif terdiri dari pertama, opsi saham, yang kedua waran saham, yang ketiga utang konversi. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan dalam jumlah dan harga yang ditetapkan berlaku pada periode tertentu. Yang kedua, waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan saham tertentu dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu utang konversi, merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikan menjadi saham perusahaan. Di sini ada perbedaan antara opsi saham dan waran saham. Opsi saham pertama dia berupa kontrak yang waran saham itu sekuritas. Yang kedua, dia standar, opsi saham itu standar, mereka harus memenuhi aturan. Kalau waran saham bersifat fleksibel. Yang ketiga, instrumen pasar sekunder, karena perdagangan terjadi antara investor. Sedangkan waran saham yaitu dikeluarkan instrumen pasar utama karena perusahaan itu sendiri yang mengeluarkan waran. Yang keempat, aset yang dapat diperdagangkan yang mendasari adalah obligasi, indeks, dan saham domestik. Kalau waran saham aset dasar yang diperdagangkan untuk waran adalah mata uang dan saham internasional. Utang konversi atau obligasi konversi, yaitu sekuritas. Ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Misalnya, perusahaan membutuhkan pendanaan sebesar 100 miliar rupiah, maka perusahaan dapat menerbitkan obligasi konversi sebesar 1 miliar lembar pada nilai pari 100.000 per lembar, yaitu di mana tiap lembar obligasi dapat dikonversikan menjadi 10 lembar saham. Apabila pada saat itu harga saham sebesar 5.000, maka jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan bila tidak menerbitkan obligasi konversi adalah sebesar 20 juta lembar saham, dan apabila menggunakan obligasi konversi, perusahaan cukup menerbitkan saham sebanyak 10 juta. Jenis utang konversi. Berikut ini merupakan bentuk dari utang konversi. Yang pertama, utang konversi dengan fitur konversi sebagian, yaitu hanya jumlah tertentu dari keseluruhan utang yang dapat dikonversi menjadi saham setelah jangka waktu tertentu, dan sisanya akan dilunasi oleh perusahaan. Yang kedua, utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya, yaitu sekali dikonversi, pemegang utang akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan. Yang ketiga yaitu utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya, bukan merupakan opsi bagi pemegang sekuritas utang, dikonversi menjadi saham ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi utang konversi. Menurut PSAK 56 revisi tahun 2010, laba per saham menyatakan bahwa entitas harus memisahkan kedua komponen tersebut dalam pengakuan dan penyajian. Dalam mengakui dan mengukur utang konversi, perusahaan harus memisahkan nilai antara fitur utang dan fitur opsi konversi yang melekat pada obligasi tertentu. Pemisahan ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai sekuritas utang konversi, nilai dengan opsi konversi, dan nilai utang sejenis atau dengan risiko yang sama yang tidak memberikan fitur opsi konversi atau nilai tanpa opsi konversi. Nah, di sini ada contoh penerbitan obligasi konversi, yaitu soalnya PT-DF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal 2013, jangka waktu 5 tahun dengan bunga nominal 9%. Dikeluarkan pada nilai nominal sebesar
100.000 per obligasi. Jumlah penerimaan atas obligasi sebesar 200 miliar rupiah. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal 100 rupiah. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi ini adalah 11%. Untuk mencatat penerbitan obligasi konversi tersebut, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai kini dari komponen utang. Nilai komponen utang dihitung sebagai berikut. Nilai dari principal present value 200 miliar, N-nya itu 5 tahun dan I-nya 11%, yaitu hasilnya menjadi 118.690.265.612 rupiah. Nilai kini dari pembayaran bunga anuitas present value yaitu didapat dari 18 miliar, N-nya 5 dan I-nya 11%. 11%-nya itu didapat dari tingkat bunga pasar obligasi non konversi. Totalnya menjadi 66.526.146.308 rupiah. Nilai kini dari komponen utang yaitu hasil dari penjumlahan nilai kini prinsipal dan nilai kini dari pembayaran bunga, yaitu berjumlah 185.216.411.929 rupiah. Nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan yaitu 200 miliar dikurangi nilai kini dari komponen hutang yang sebelumnya 185.216.411.929 rupiah. Hasilnya nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitan yaitu sebesar 147.783.588.70 rupiah. Untuk transaksi ini maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kasnya di debit, utang atas utang obligasi dan premi saham ekuitas konversi. Kasnya 200 miliar, utang obligasinya 185 miliar 216.411.929. Premi sahamnya yaitu 14 miliar 783.588.071 rupiah. Di sini ada akuntansi saat penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama, utang dilunasi saat jatuh tempo. Kondisi terjadi apabila obligasi pada saat jatuh tempo, jumlah yang sebelumnya dialokasi pada premi saham atau ekuitas konversi dapat tetap pada akun tersebut atau dipindahkan ke akun premi saham biasa. Jurnalnya yaitu utang obligasi pada kas, yaitu sebesar 200 miliar. 2. Konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, asumsikan dikonversi seluruhnya. Maka PTDF melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. Utang obligasi ekuitas konversi. Pada utang obligasi dikreditkan modal saham dan premi saham. Utang obligasinya yaitu 14 miliar 784.588.071 rupiah. Pada utang obligasinya yaitu 200 miliar, modal sahamnya yaitu 40 miliar, premi sahamnya yaitu 174.783.588.071 rupiah. Berdasarkan pencatatan di atas, maka dapat dilihat bahwa PTDF memiliki peningkatan ekuitas sejumlah 243.583.588.071 rupiah yang diperoleh dari konversi obligasi. Yang ketiga, konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Pencatatan akuntansi yang dilakukan dengan mendebit utang obligasi sejumlah nilai tercatat obligasi pada saat itu dapat mendebit premi saham ekuitas konversi sejumlah yang telah diakui pada saat pengakuan awal. Kredit yang dicatat adalah modal saham biasa sejumlah nilai nominalnya dan selisihnya dikredit pada premi saham biasa. Di sini ada perhitungan amortisasi obligasi. Dan di sini metode bunga efektifnya